Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali ya dengan saya teknisi HP Banua dalam tutorial perbaikan handphone. Di pertemuan kita kali ini saya kembali kedatangan servisan pada tipe Samsung J2 Prime. Ini tombolnya sudah tidak ada lagi ya. Keluhan yang punya yaitu minta diganti tombol. Kebetulan saya punya stok yang sama persis ya, sesuai tipe dari handphone ini, dan permintaan yang punya yaitu minta digantikan gelasnya. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua dimanapun Anda berada yang baru saja gabung di channel ini, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe-nya, di like, di share, dan di komen juga ya. Apabila ada dukungan ataupun kritikan lah, tidak apa-apa. Oke, di pertemuan kita kali ini saya akan memberikan sedikit cara mengganti gelas ya, mengganti gelas Samsung J2 Prime, tipe handphone yang lumayan cukup lama dan sampai sekarang masih banyak dipakai para ibu-ibu karena yang banyak pakai handphone seperti ini ya bapak-bapak, ibu-ibu yang sisa-sisa handphone dari anaknya. Biasanya kalau handphone J2 Prime ya, kalau di saat sekarang ini anak-anak sudah tidak mau lagi pakai handphone seperti ini. Biasanya dikasihkan ke orang tuanya yang ngalah tentunya ya, demi anaknya beli handphone baru, orang tuanya ya handphone seperti ini saja, yang penting bisa sehat. Oke ya, kita langsung saja ke handphonenya. Tahap awal yaitu melepaskan gelas dari handphone ini. Sepertinya ini masih original ya, agak keras dikit. Untuk pelepasan seperti biasa saja teman-teman, kita hanya menggunakan obeng pipih seperti ini ya, dengan cara dibantu dengan olesan dari cairan thinner ya, untuk membantu pelepasan lem yang ada di balik gelasnya ini. Nah, sarannya jangan terlalu banyak ya, takutnya mengenai LCD. Nanti LCD-nya bakal ada seperti kena air gitu ya kalau kita terlalu banyak menggunakan cairan thinner. Biasanya dulu saya lepas-lepas ini menggunakan blower karena mungkin sudah keseringan juga, jadi tutorialnya kita ambil yang mudah-mudah saja, simple ya. Tapi ya tentu harus hati-hati karena gelas ini sudah retak, takutnya mengenai tangan atau pecahannya bisa mengenai mata. Jadi sarannya kalau punya kacamata ya pakai kacamata untuk pelindung. Oke, kita langsung sikat saja ya, tidak tahu menau tentunya, ada fleksibel ataupun apapun kita sikat saja karena gelasnya sudah rusak juga ya, sudah tidak berfungsi lagi. Nah, jadi untuk cara pelepasannya sedikit ekstrim. Nah, itu fleksibel dari gelasnya sudah putus. Jika sudah seperti ini ya teman-teman, tinggal kita copot saja LCD-nya pelan-pelan tentunya, jangan, karena jika terlalu kasar mainnya takutnya LCD-nya nanti bisa rusak. Kita cari celahnya untuk pelepasan LCD karena ada lem di balik dari kaleng di belakang LCD ini ya. Nah, oke, ini sudah terlepas, mudah-mudahan saja aman. Nanti kita tes. Nah, ininya kita lepas dulu sisa bekas potongan dari gelasnya. Baiklah sahabat teknisi HP Banua, sebelum kita memasangkan gelasnya ya,
kita bersihkan dulu. Nah, ini menggunakan sikat ya, supaya menghilangkan lem. Ini ada sedikit bekas cairan thinner. Mohon maaf, lagi musim batuk ya teman-teman, batuk-batuk kering. Oke, di sini kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu pemasangan tombol dari powernya ya, atau switch on off dari handphone ini. Caranya kita pasang manual juga ya, merengkan saja pada plastik penyangga ya, plastik penyangga dari tombolnya ini, merengkan saja lalu kita tekan seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Nah, lalu untuk bagian dalamnya ya, karena ini karetnya sudah luntur ya, atau sudah rapuh, sudah hancur ya, terserah saja lah ya untuk bahasanya. Yang pasti karetnya sudah tidak ada lagi. Nah, di sini saya akan berikan caranya, yaitu dengan mengganti sebentar, saya cari dulu. Cari sisa bekas potongan kartu. Nah, kita ukur saja ya teman-teman. Jika sebentar, saya akan mencari dulu ya. Mencari, kebetulan di meja servis sudah habis, mungkin buang juga ya waktu pembersihan. Nah, ini kita potong saja bekas kartu yang sudah expired ya, kita potong saja sedikit, secukupnya saja teman-teman. Ini kita gunakan sebagai pengganti karetnya. Kita atur saja letaknya, yang penting bisa muncul kembali ya pada tombolnya, itu tidak goyang lagi. Jika masih agak tenggelam, maka teman-teman bisa tambahkan satu lapisan lagi. Oke, kita coba untuk menambahkan satu lapisan lagi ya. Kita coba untuk potong sedikit lagi untuk sisa bekas potongan kartu SIM ya, SIM card biasanya ya. Oke, kita masukkan, kita coba lapis 2 ya. Ini lapis 2 kita coba, agak sedikit keras. Ternyata tidak masuk teman-teman, terlalu tebal. Takutnya nanti tombolnya itu selalu menekan. Jadi kita cari yang agak sedikit tipis. Ini bekas sisa gelas tablet ya, tab biasanya ya kita pakai. Nah, sedikit saja kita tempel kembali, kita masukkan. Nah, oke, kita perkecil ya. Kalau agak panjang biasanya nyangkut, jadi sesuaikan saja. Oke, ini sudah masuk. Nah, ini tekannya, tekan lepas dia kembali, berarti pas ya ukurannya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan pengetesan ya, pengetesan gelasnya. Siapa tahu saja gelas yang baru ini mengalami kerusakan, kita tidak tahu. Yang nama juga beli tanpa dites ya. Jadi sebelum kita lakukan pengeleman, itu saran saya bagusnya kita tes dulu. Cara ngetesnya juga simpel saja ya. Yang penting untuk posisi ya terserah saja. Yang penting bisa melekatkan soket dari LCD-nya, kita pasangkan baterai, lalu kita langsung saja tekan tombol powernya dan handphonenya menyala. Sepertinya untuk LCD aman ya. Untuk tadinya pelepasan, alhamdulillah tidak masalah, tidak zong ya. Biasanya dulu itu saya sering zong teman-teman, mungkin ya masih dalam tahapan belajar. Yang sekarang pun ya, jika nasib kurang bagus bisa juga pas waktu
pemasangan LCD ataupun glass bisa mengalami kegagalan itu sudah biasa bagi semua teknisi, bukan hanya saya saja. Oke, untuk gelasnya berfungsi dengan normal dan tombolnya juga oke ya. Oke, mantap, nyala hidup. Oke, berarti switch dari tombol powernya tidak ada permasalahan. Oke, kita copot kembali baterainya, juga soket LCD-nya. Kita akan lakukan pemasangan menggunakan lem ya, untuk tahapan selanjutnya. Nah, ini untuk tutorialnya kita uploadkan secara real ya, tidak diputus-putus. Karena memang untuk penggantian gelas itu sebenarnya paling 10 menit. Karena berhubung ini juga disertai perbaikan pada tombol power atau pemasangan tombol power, jadi nambah waktu 15 menit. Untuk pengaleman seperti biasa ya, tidak ada yang berbeda, tetap dilem di sekelilingnya untuk menambah daya pekatnya ya, supaya nanti sebenarnya di gelasnya itu sudah ada lemnya. Ini hanya supaya memperkuat saja, supaya tidak mudah copot. Karena lem dari bawaan gelas itu mudah sekali lepas, karena itu seperti lem kering ya, bukan lem basah yang saya pasangkan di sini. Oke, langkah selanjutnya sebelum pemasangan, di sini saran saya kepada kawan-kawan yang mengganti gelas dari Samsung J2 Prime itu dikasih ganjelan ya. Dikasih ganjelan untuk tombol home-nya. Bagian tengah di sini saya menggunakan isolasi kertas, teman-teman. Nah, kita gulung saja, teman-teman bisa ukur masing-masing ya. Sekiranya untuk tombol home-nya ini tidak goyang nantinya saat kita pasangkan gelasnya. Karena memang untuk pemasangan gelas biasanya itu untuk gelasnya itu agak tipis, jadi mungkin itulah penyebabnya jadi tombol home-nya itu bergoyang. Oke, kita lanjut saja ke tahapan berikutnya, yaitu pemasangan LCD beserta gelasnya. Caranya seperti ini. Ini tidak perlu kita copot ya, saya berikan triknya. Kita congkel saja bagian plastik penutup lem pada gelas Samsung J2 Prime ini. Caranya kita congkel saja dengan seperti ini, kita tarik. Oke, sudah terlepas. Nah, selanjutnya untuk posisi ya, posisi jangan langsung kita tempelkan, jangan. Nah, atas sini antara LCD dengan gelas kita tahan saja seperti itu. Karena jika sudah menempel tidak sesuai dengan penempatannya, itu mereng dikit aja nanti susah ya untuk menggesernya. Oke, pasangkan dulu LCD, caranya seperti ini. Lalu tempelkan saja gelasnya dan kita presisikan pada tombol home-nya. Oke, sambil kita tekan-tekan ya untuk merapatkan di bagian frame dari handphone ini. Oke, sepertinya sudah ya. Nah, ini yang kurang pas, ayo tombol home-nya masih agak muncul. Nah, ini ya yang tadi saya katakan, teman-teman. Jika kita kasih ganjel di tombol home-nya, maka dia akan muncul dan gelasnya bisa melekat dengan rapi. Nah, gitu saja ya untuk trik tutorial cara pasang gelas Samsung J2 Prime dan pemasangan ya. Itu saja mungkin yang dapat saya berikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi yang baru saja gabung di channel Teknisi HP Banua, sudi kiranya Anda menekan tombol subscribe-nya, di like, di share ke teman kalian supaya mereka juga menjadi teman saya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas kebaikan kalian. Semoga
apa yang saya berikan, baik itu tutorial perbaikan handphone ataupun hiburan-hiburan ala teknisi HP Banua, bisa menghibur sambil belajar di channel saya ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam tutorial perbaikan handphone selanjutnya. Salah hilap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.